Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd, anak-anakku sekalian, terkhusus kepada peserta didik di kelas yang saya ajar pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmatnya hingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini meskipun belum dapat dilakukan secara tatap muka atau secara langsung, tapi hanya melalui virtual atau online. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, suri teladan kita, panutan kita untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Anak-anakku sekalian, di kelas 10 IPS 1, 10 IPA 2, 10 IPA 4, 10 IPA 5 maupun 11 IPA 5. Pada hari ini kita akan membahas tentang persiapan pembelajaran di semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Tentunya kita sudah melewati semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021, di mana seluruh kegiatan pembelajaran kita benar-benar dilaksanakan secara daring atau online, yang tentu saja bukan sesuatu yang kita harapkan untuk dilaksanakan bersama, tetapi hal tersebut dikarenakan saat ini masih terjadi pandemi Corona, sehingga kita harus melaksanakan pembelajaran dari rumah. Namun saya tentu saja berharap hal tersebut tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi kedisiplinan kita, tidak mengurangi kualitas dari pembelajaran yang kita laksanakan. Meskipun itu sangatlah jauh berbeda ketika kita melaksanakan tatap muka. Anak-anakku sekalian, adapun jadwal pembelajaran kita di semester genap tahun pelajaran 2020-2021 bisa kalian saksikan pada slide yang saya tampilkan. Untuk kelas 10 IPA 5, mata pelajaran bahasa dan sastra Arab pada hari Selasa pukul 13.00 sampai 14.00. Kemudian kelas 10 IPS 1 pada hari Kamis dengan mata pelajaran sejarah Indonesia pada pukul 11.00 sampai 12.00. Kemudian pada hari Jumat untuk kelas 10 IPA 2, 10 IPA 4, dan 11 IPA 5 mata pelajaran bahasa dan sastra Arab pada waktu 10.00 sampai dengan 11.00. Adapun waktu yang tertera pada jadwal pembelajaran ini dikhususkan apabila proses pembelajaran kita dilaksanakan secara atau melalui video conference, baik itu melalui Google Meet ataupun Zoom, sehingga tidak terjadi bentrok atau tabrakan dengan mata pelajaran yang lain yang mau melaksanakan pertemuan virtual juga. Namun tentu saja waktu ini bisa kita sepakati bersama. Adapun proses pembelajaran yang akan kita laksanakan di semester genap ini, untuk sekarang kita masih akan melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring atau online dari rumah. Masih mirip atau sama dengan apa yang kita laksanakan di semester sebelumnya. Kita akan menggunakan media komunikasi seperti WhatsApp serta Google Classroom. Kemudian aplikasi video conference seperti Google Meet, Zoom, dan lain-lain sesuai dengan apa yang disepakati dengan guru mata pelajaran masing-masing. Tentu saja hal ini kita lakukan sangat diharapkan keaktifan dari anak-anakku sekalian
di dalam proses pembelajaran ini. Dikarenakan meskipun kami ataupun saya aktif dalam memberikan materi, memberikan tugas, tapi kalau anak-anakku sekalian sendiri tidak aktif mengikutinya, maka tentu saja proses pembelajaran kita tidak akan tercapai. Yang ini merupakan sesuatu yang tidak kita inginkan bersama, mengingat pada semester 1 atau semester ganjil kemarin, sangat banyak di antara kalian yang tidak menuntaskan nilai pada semester ganjil tersebut. Nah, saat ini kita sedang dalam proses untuk menjadikan kelas-kelas di dalam Google Classroom itu, setiap guru dan setiap mata pelajaran memiliki kelasnya masing-masing, sehingga akan meningkatkan efektivitas dari proses pembelajaran yang kita laksanakan melalui Google Classroom. Kalau di semester sebelumnya, kita menyadari bahwa dengan adanya banyak guru, dengan banyak pelajaran yang terdapat di dalam satu kelas di Google Classroom, hal itu menyulitkan atau memberikan kendala tersendiri baik kepada guru maupun kepada anak-anakku sekalian, karena materi tugas-tugas itu bercampur aduk di dalam satu kelas, sehingga diharapkan di semester ini ketika kelas dikhususkan untuk setiap guru dan setiap pelajaran, maka untuk mengikuti proses pembelajaran tidak akan membuat bingung kita semua. Anak-anakku sekalian, berikut ini adalah ketuntasan nilai semester ganjil pada tahun pelajaran 2020-2021. Pertama adalah kelas 10 IPS 1 mata pelajaran sejarah Indonesia. Dari total 23 peserta didik, ada 14 orang yang menuntaskan nilainya atau sebanyak 61%. Sementara 9 orang lainnya atau 39% masih belum menuntaskan nilai di semester ganjil. Kemudian untuk mata pelajaran bahasa Arab di kelas 10 IPA 2, ada 21 orang yang sudah menuntaskan nilai di semester ganjil atau sebanyak 66%. Sementara 34% lainnya atau 11 orang itu belum menuntaskan nilainya. Selanjutnya kelas 10 IPA 4 ada 16 orang atau 52% dari jumlah kelas 10 IPA 4 yang menuntaskan nilainya. Sementara 15 orang atau 48%-nya itu belum menuntaskan nilai. Lanjut ke 10 IPA 5, dari 31 peserta didik hanya 10 orang yang menuntaskan atau sebesar 32%. Sisanya 21 orang atau 68% itu belum tuntas. Terakhir ke 11 IPA 5, ada hanya 8 orang yang menuntaskan nilainya atau sebanyak 25%. Sementara 24 lainnya atau sebanyak 75% itu tidak menuntaskan. Tentunya ini sesuatu yang sangat menyedihkan karena masih banyak di antara kalian yang belum menuntaskan nilai pada semester ganjil. Nah, bagaimana kemudian nilai semester sebelumnya ini bisa dituntaskan? Nah, tentu saja ini sangat bisa dilakukan. Tergantung dari anak-anakku sekalian, apakah mau menuntaskan nilai tersebut atau tidak. Karena kalau kami dari pihak guru tentu saja sangat berharap dan sangat mau agar kalian bisa menuntaskan nilai tersebut. Jadi silahkan menghubungi guru mata pelajarannya masing-masing melalui chat WhatsApp misalnya, untuk meminta bagaimana
cara menyelesaikan tugas-tugas tersebut atau untuk menuntaskan nilai di semester ganjil. Nah, yang perlu kalian perhatikan, terkhusus kepada yang memiliki nilai-nilai yang belum tuntas di semester ganjil, selama mengikuti proses penuntasan nilai di semester sebelumnya, kalian harus tetap mengikuti pembelajaran di semester saat ini. Karena kalau kalian fokus menyelesaikan tugas di semester lalu dan tanpa mengikuti proses pembelajaran di semester ini, ya sama saja bohong. Karena artinya ada lagi nilai yang kalian tidak akan tuntaskan di semester ini. Ini adalah resiko karena di semester sebelumnya kalian belum menuntaskan nilai. Yang saya harapkan kalian bisa menyadari bahwa sudah saatnya kalian memperbaiki diri menjadi lebih baik dengan menyelesaikan nilai di semester sebelumnya dan tetap mengikuti proses pembelajaran di semester ini. Nah, ketuntasan itu tentunya sangat bergantung pada keaktifan kalian dalam mengikuti pembelajaran. Mengisi daftar hadir, menyelesaikan catatan, mengerjakan tugas, mengikuti video conference, dan lain sebagainya. Tergantung dari apa yang diberikan oleh guru kalian. Yang saya yakin kalian semua bisa untuk mengikutinya, bisa untuk melaksanakannya. Kemudian, adapun penentuan kenaikan kelas, ini tentunya mempertimbangkan ketuntasan nilai yang kalian selesaikan pada semester ganjil dan semester genap. Anak-anakku sekalian, kalau kalian lihat ada quote atau pesan pada gambar yang kalian saksikan, bahwa tidak ada lift untuk menuju sukses, kamu harus naik tangga. Jadi kalian harus mengikuti proses pembelajaran ini, apapun bentuknya. Mau itu tatap muka, mau itu tatap maya, mau itu offline, mau itu online, kalian harus mengikutinya kalau memang kalian ingin berhasil di masa depannya. Nah, kemudian meskipun kondisi saat ini mengharuskan kita untuk melaksanakan proses pembelajaran dari rumah, jangan sampai hal tersebut menjadi alasan bagi kalian untuk malas dalam mengikuti pembelajaran. Karena kenapa? Karena kondisi seperti ini itu juga dialami oleh teman-teman kalian hampir di seluruh daerah di negara kita Indonesia. Bahkan bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Karena pandemi virus corona ini melanda dunia internasional, bukan hanya di daerah kita ataupun di negara kita. Apa yang kalian lakukan saat ini itu tentunya akan kembali kepada diri kalian sendiri. Kalau kalian aktif mengikuti pembelajaran, belajar dengan baik, maka insya Allah akan ada manfaat yang kalian dapatkan, akan ada kebaikan yang kalian peroleh. Nah, sebaliknya, kalau kalian tidak mengikuti pembelajaran dengan baik, kalian tidak aktif, kalian malas, ya tentu saja akan ada penyesalan yang menanti kalian di kemudian hari. Anak-anakku sekalian, orang bijak itu belajar ketika mereka bisa. Sementara orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Ini salah satu pesan lagi untuk kalian. Kalau dalam pepatah Arab disebutkan manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan dapat. Jadi kalau kalian bersungguh-sungguh, maka kalian akan dapatkan. Kalau kalian bersungguh-sungguh untuk belajar, maka kalian akan dapat juga hasilnya. Sebaliknya, kalau kalian bersungguh-sungguh dalam kemalasan, ya kalian juga akan mendapatkan penyesalan nanti. Nah, ini adalah hal yang kami para guru sangat harapkan dari kalian semua, bahwa tentu saja di dalam proses pembelajaran
apapun bentuknya, akan ada saja kendala-kendala atau masalah-masalah yang akan kalian hadapi. Kami sangat berharap agar kalian dapat menyampaikan apa saja permasalahan-permasalahan yang kalian hadapi itu, sehingga kami bisa membantu untuk mencari solusinya. Agar kalian dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan pada akhirnya dapat menuntaskan proses pembelajaran. Jadi tolong anak-anakku, silahkan sampaikan kepada kami. Apa kendala yang kalian hadapi? Baik itu masalah kuota, masalah jaringan, masalah materi. Jangan takut atau ragu untuk bertanya. Sebab kami sangat berharap atau sangat ingin membantu kalian untuk menyelesaikan proses pembelajaran. Kalau kalian hanya diam, hanya tidak berbuat apa-apa, maka tentunya kami tidak tahu apa yang mau atau apa yang bisa kami bantu untuk kalian. Anak-anakku sekalian, saat ini terdapat peningkatan infeksi COVID-19 yang cukup signifikan, baik itu di Kabupaten Pangkep ataupun seluruh daerah di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Dikarenakan virus corona itu sudah bermutasi yang mengakibatkan tingkat penularannya itu semakin tinggi. Bahkan data dari di akhir tahun kemarin, Pangkep menduduki peringkat kedua kasus COVID terbanyak di Sulawesi Selatan setelah Makassar. Ya tentunya kami berharap kalian semua bisa tetap di rumah kalau tidak ada keperluan yang mendesak. Namun kalau misalnya terpaksa kalian harus keluar rumah, maka pastikan untuk melakukan 3M. Memakai masker, pastikan untuk dipakai dengan benar, karena meskipun kalian gunakan masker, namun kalau tidak dipakai dengan benar, tidak akan dapat melindungi diri maupun orang lain. Ketika kalian menggunakan masker, maka kalian akan melindungi diri kalian dari virus yang ditularkan oleh orang lain. Begitu pula kalian akan melindungi orang lain dari virus yang misalnya kalian bawa. Lalu yang kedua adalah menjaga jarak. Pastikan untuk menjaga jarak dari orang lain ketika kalian berada di ruang publik dan hindari kerumunan. Lalu yang ketiga adalah mencuci tangan. Rajinlah mencuci tangan menggunakan air dan sabun setelah melakukan aktivitas atau gunakan hand sanitizer kalau tak menemukan air. Anak-anakku sekalian, pada akhirnya kita semua berharap semoga dapat menjadi lebih baik di dalam melaksanakan maupun mengikuti pembelajaran di semester genap tahun pembelajaran 2020-2021. Sekali lagi, apa yang kalian lakukan, apa yang kalian kerjakan, mau itu sesuatu yang baik ataupun buruk, semua akan kembali kepada diri kalian. Maka dari itu, kalian pilihlah untuk melaksanakan segala sesuatu yang baik, agar kalian tidak menyesal di kemudian hari. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.